Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang telah hadir di acara deklarasi Masyarakat Indonesia Maju. Terlebih kami ucapkan selamat datang kepada Brigjen Purnawirawan Edison, staf ahli utama Kepresidenan, kepada Mayor Jenderal TNI Marsikal Purnawirawan Buyung Lalana, staf khusus Menteri Perhubungan, selamat datang Pak. Kepada staf ahli Menkumham, Bapak Dahana Putra, selamat datang. Dan kepada Bapak Monisya sebagai anggota pendiri Ormas Masyarakat Indonesia Maju. Sini juga ada Bapak James Lee sebagai entertain. Selamat datang Pak James. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang setia, pengurus DPP, pengurus DPD, pengurus DPW 22 provinsi yang hadir di siang hari ini. Terima kasih. Ormas Masyarakat Indonesia Maju adalah ormas yang tidak begitu saja lahir, tapi ormas ini lahir karena panggilan dan jeritan hati nurani kita sebagai seorang anak bangsa yang ingin dan selalu merindukan sebuah negara yang maju. Kepemimpinan Bapak Jokowi sungguh memotivasi kami untuk membentuk ormas ini. Kami rindu supaya banyak masyarakat memiliki suatu mimpi yang akan segera terwujud, yaitu Indonesia damai sejahtera. Masyarakat Indonesia Maju adalah harapan bangsa kita semua, harapan kita semua, di mana ormas kami berdiri sebagai mitra juang dari pemerintah dan perpanjangan tangan dari rakyat Indonesia. Selama ini sudah banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemerintahan Bapak Jokowi, dan kami sangat bangga dan bersyukur memiliki pemimpin seperti Pak Jokowi. Perjuangan beliau harus kami kawal. Tidak ada kata terlambat. Dan kiranya kami dapat terus mewujudkan ini dengan dimulai dari diri kami. Terpanggil menuju Indonesia Maju. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Panitia kita Bapak Yafet, bahwa kami adalah masyarakat yang sungguh-sungguh ingin terus menciptakan Indonesia ini menjadi suatu negara yang terpandang, suatu negara
yang rakyatnya tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Saya pernah tahun 2009 menginjakkan kaki di negara Amerika Serikat, persisnya di kota New York. Begitu mereka melihat saya punya paspor warga negara Indonesia, orang yang berkepentingan di bandara itu seperti mengernyitkan dahinya. You are Indonesian? Kamu orang Indonesia? Ya, saya orang Indonesia. Kenapa kamu bisa ke sini? Bahkan dia curiga saya datang ke Amerika ingin mencari pekerjaan yang ilegal. Sampai semua koper saya dibongkar. Tapi kami bersyukur, saya pribadi bersyukur, saya memiliki presiden yang luar biasa, yaitu Pak Jokowi, yang membuat mata dunia terbelalak bahwa Indonesia tidak seperti yang mereka bayangkan. Indonesia ini sangat kaya, Bapak Ibu. Ormas kami hadir untuk mendukung program Pak Jokowi, yaitu merevolusi mental masyarakat Indonesia. Karena untuk menciptakan Indonesia yang maju, masyarakatnya perlu dibenahi. Supaya pemerintah kita tidak terlalu capek, tanda kutip. Bekerja sendiri. Rakyatnya tenang-tenang saja. Tidak terpacu untuk maju. Tugas utama dari Ormas Masyarakat Indonesia Maju adalah target kami, revolusi mental sampai ke tingkat pedesaan di 22 provinsi yang kami miliki. Yang kedua, kami akan meningkatkan sosial kemasyarakatan dengan berbagai bidang yang kami miliki. Dewan pakar yang kami miliki kiranya dapat membantu masyarakat sebagai perpanjang tangan dari masyarakat ke pemerintah. Apa yang membuat Ormas MIM, Masyarakat Indonesia Maju ini berbeda dari ormas yang lain? Pertama, ormas ini memiliki website 4.0, di mana masyarakat sampai tingkat pedesaan dapat melaporkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di desanya. Kesulitan-kesulitan yang dialami di desanya. Yang selama ini mereka tidak tahu harus berteriak sama siapa. Mereka tidak tahu harus mengadu sama siapa. Karena mohon maaf, oknum-oknum di tingkat kabupaten, desa, kota itu sudah terlalu parah. Dan selama ini masyarakat sudah capek. Capek berteriak tidak didengar.
Ini tugas kita, walaupun berat. Tapi Ormas Masyarakat Indonesia Maju akan mengawal segala keluhan masyarakat yang menyangkut kepentingan masyarakat di 15 bidang yang kami miliki. Yang kedua, Ormas kami memiliki pakar di bidangnya masing-masing untuk menyaring dan menyeleksi bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Supaya bantuan dari pemerintah ini tidak sia-sia dan tepat sasaran. Karena selama ini masyarakat belum mendapatkan yang maksimal. Itu tadi, banyak oknum-oknum. Dari pemerintah pusat bagus, anggaran diberikan bagus, sampai di tingkat desa kenapa jadi tidak maksimal? Kasihan Pak Jokowi, kasihan para menteri. Mereka butuh ormas. Bukan ormas yang minta-minta duit, ormas yang ngancam-ngancam masyarakat. Bu, kalau ibu tidak bayar saya tidak akan sampaikan keluhan ibu ke bupati. Datang lagi wartawan, tolonglah Pak, ini sawah saya ini loh, gak ada airnya, saya sudah lapor sama bupati. Jawaban wartawan apa? Wani piro Bu? Ibu berani bayar saya berapa? Biar masalah ibu saya sampaikan sama bupati. Ini yang terjadi. Ini kira-kira Pak Jokowi tahu nggak ya? Pak Jokowi butuh ormas yang bisa connect terus ke beliau, connect terus ke kementerian, connect terus ke KPK. Tapi ormas yang bagaimana? Ormas di masyarakat Bapak Ibu itu dikenal sebagai preman. Sudahlah capek dengan ormas. Yang sudah-sudah ormas itu preman Bu. Percuma ngadu sama ormas. Masyarakat Indonesia Maju tidak seperti itu. Selain kami punya dewan pakar untuk memaksimalkan bantuan pemerintah tepat sasaran. Yang ketiga, saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Indonesia Maju memberlakukan fakta integritas kepada pengurus kami. Ketua Sekretaris Bendahara di tingkat provinsi dan Ketua Sekretaris Bendahara di tingkat kabupaten kota. Fakta integritas ini ditandatangani di atas materai 10.000 juga bernotaris. Yang artinya di saat ormas kami menerima bantuan dari pemerintah maupun Pemda setempat berupa kegiatan atau program untuk kami sampaikan ke masyarakat. Begitu saya mendengar dari masyarakat bahwa ada pengurus kami yang menyalahgunakan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya akan proses secara hukum. Ya. Jadi ingat kawan-kawan pengurus, kita ini nggak main-main. MIM bukan ormas abal-abal. MIM adalah ormas berintegritas. Ormas yang tidak silau kalau bupatinya nyogok. Sudah, jangan ngadu ya. Cukup di sini saja. No. Ormas yang berani bilang tidak Pak. Itu uang kami yang Bapak korupsi. Uang listrik kami, uang pajak kendaraan bermotor kami. Bapak makan. Kami tidak terima.
Jangan sampai Indonesia dikelola oleh pihak asing. Indonesia ini kaya, yang menikmati harus kita. Bagaimana cara menikmatinya kalau cara berpikir kita tidak maju? Kalau cara berpikir kita hanya untuk isi perut kita. Saya sudah banyak memecat pengurus saya yang cara berpikirnya untuk perut dia. Mohon maaf. Kalau tidak sanggup, belum apa-apa minta bensin, mundur. Anda tidak layak ada di ormas kami. Ormas kami bukan pengemis. Ormas kami bergerak untuk sebagai penyambung perpanjangan tangan pemerintah ke rakyat, ke masyarakat. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Di sini ada beberapa kementerian. Terima kasih Bapak sudah hadir. Juga Pak Edison mewakili Bapak Muldoko yang berhalangan karena beliau ada acara di Bali. Pak Muldoko waktu saya temui di Binagraha, cuma satu pesan beliau. No fasilitas. Artinya ormas kami sangat tertantang. Ormas Masyarakat Indonesia Maju. Saya katakan kepada beliau, mohon maaf Jenderal, ormas kami bukan ormas yang minta-minta jabatan. No. Kami akan buktikan kepada pemerintah, pimpinan Bapak Jokowi, kami akan kerja dan hasil kerja kami ini akan kami tunjukkan di 22 provinsi yang kami miliki. Apa itu kerja kami? Di bidang pertanian. Sudah ada beberapa wilayah yang kami tanami porang. Ya, yang sekarang lagi in tanaman porang. Itu adalah tanaman yang salah satunya adalah untuk bahan baku dari beras seritaki. Itu beras yang mahal, 1 kilonya itu 120.000. Kalau ini bisa kita tanam banyak Bapak Ibu. Indonesia sebagai pengekspor porang terbesar. Ini kita akan kaya. Masyarakatnya akan kaya. Jadi kami memberikan kail, bukan ikan. Saya sebagai ketua umum, saya mau punya uang segunung pun, kalau cara berpikir saya bagi-bagi duit sama anggota saya itu tidak maksimal. Bukan begitu caranya. Yang kami lakukan adalah kami memberikan kail kepada pengurus dan masyarakat. Dengan apa? Kami membuat porang, kami menanam singkong yang satu batangnya bisa 80-70 kilo. Walaupun masyarakat itu cuma punya lahan yang kecil, tapi hasilnya maksimal. Begitu juga di bidang peternakan. Kami buat di beberapa provinsi, di Sumatera Utara, ada kita punya kandang ayam, itu yang betul-betul higienis. Ya. Kalau Bapak Ibu biasanya ke kandang ayam itu aromanya luar biasa bau. Tapi nanti Bapak Ibu akan lihat ke kandang ayam Masyarakat Indonesia Maju. Di dalamnya itu seperti di mall, dingin. Dan tidak berbau. Ya, teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Dewan Pakar kami ini, ide-ide cemerlang yang dimiliki oleh Dewan Pakar kami ini, itu yang membuat kami berbeda. Penyeleksian bantuan dari pemerintah itu berada di tangan Dewan Pakar kami. Supaya bantuan dari pemerintah itu tepat sasaran ke masyarakat. Belum lagi bidang-bidang yang lain. Di bidang lingkungan hidup. Ya. Kami justru mengelola sampah, mengelola limbah,
jadi bermanfaat. Itu yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Di 22 provinsi yang kami miliki. Ya, tadi yang pertama, kami punya website 4.0. Ini adalah link yang semua bisa mengakses laporan apapun, yang terpenting ada bukti. Kami tidak mau memproses berita-berita yang hoaks, mohon maaf. Ya, setiap masyarakat yang memberikan laporan pada kami, apakah ada Kapolres yang nakal, ada bupati yang maling, ya, kami butuh bukti. Kami akan proses, kami akan laporkan kepada yang berwenang. Mendagri contohnya bisa langsung memecat gubernur yang nakal. Revolusi mental ini yang membuat kita meyakinkan masyarakat untuk berani. Jangan lagi diam di saat melihat bupatinya korupsi. Jangan lagi cuma duduk di warung kopi, si anu korupsi rupanya. Terus bagaimana? Sampai situ doang. Kalau sudah tahu bupatinya korupsi, laporlah Pak, laporlah Bu. Jangan diam saja. Makin diam kita, makin enak dia, makin kaya raya. Makan uang kita. Untuk menggaji presiden sudah pakai uang kita. Termasuk menggaji Pak RT. Pakai uang kita. Rakyat. Karena kita bosnya. Terus kalau kita lihat bupatinya korupsi, ya kita dong yang lawan. Jangan diam saja. Bagaimana bisa anggaran yang begitu banyak maksimal ke masyarakat di pedesaan kalau oknum-oknum ini tidak kita laporkan? Saya mungkin nanti akan cari tahu ya, untuk lapor ke Pak Jokowi seperti apa ya, bagaimana caranya. Ya, pasti kita akan dapatkan itu. Dari Pak Edison, melalui Pak Muldoko, bagaimana nih Pak caranya. Jadi kami datang ke kementerian-kementerian atau ke bupati atau wali kota atau gubernur, gak minta-minta duit Pak. Jangan alergi dengan kami. Jangan alergi dengan ormas masyarakat Indonesia Maju. Kami cuma pengen tahu Pak programnya apa. Kalaupun kami sampaikan program kami, Bapak pandang baik, Bapak pandang maksimal dan bagus, mari Pak duplikasikan di beberapa kabupaten kota dan pedesaan. Supaya ini bisa maksimal. Jangan kita terkenal banyak hutang. Boleh sih punya hutang, tapi how to pay? Bagaimana cara membayarnya? Maksimalkan kekayaan alam yang kita miliki dengan kepintaran yang kita dapat. Pakar-pakar kita banyak belajar dari luar negeri, ditarik ilmunya dari luar negeri, bawa ke Indonesia. Maksimalkan di Indonesia supaya hasil bumi bisa kita kelola dengan baik dan tepat sasaran. Jangan lagi ada yang teriak, Bu, saya miskin. Saya kemarin sempat marah dengan Sumatera Utara. Saya pergi ke Deli Serdang, saya mohon permisi ke kamar mandi. Mana Pak kamar mandinya? Silakan Bu. Kaget saya Pak. Sumatera Utara yang kita punya ubi kayu atau singkong, satu batang saja kita buang begitu saja Pak di tanah Sumatera Utara, itu akan numbuh dengan subur. Sangkin ini daerah super subur. Tapi kaget saya, di kamar mandi nggak ada pintunya Pak. Saya menangis dalam hati, sekaligus berteriak. Katanya orang Batak itu berani teriak, weh. Kamar mandi kalian kenapa nggak ada pintunya? Saya bilang, ya ginilah Bu, kami miskin Bu. Gak usah lah bawa-bawa miskin. Kalian bukan miskin, kalian malas. Malas.
Sorry to say, Sumatera Utara adalah provinsi terkorup dari 34 provinsi yang ada. Laporan yang saya dapat pada tahun 2013 untuk membuat akte kelahiran dan kartu keluarga, rakyat harus merogoh kocek 800.000 Bapak Ibu. Itu fakta. Gak percaya, saya datangkan masyarakatnya ke sini. Ke Indonesia, ke Jakarta. Itu fakta. KTP gratis, buat akte dan sebagainya gratis. Bayar 800.000. Ini bagaimana Bu Dona? Kami di ladang per jam itu cuma 20.000 Bu. Kami butuh akte supaya anak-anak kami bisa sekolah. Butuh kakak. Tapi kalau kami harus bayar 800.000 Bu, bagaimana ini Bu? Sampai masyarakat itu alergi banget Pak ngelihat caleg. Alergi banget ngelihat pemerintah Pemda setempat. Sudah malas mereka. Percumalah Bu. Terlalu banyak korupsinya. Kami udah apatis Bu. Sudah capek. Ya, kemarin Pak Jokowi sudah beberapa kali datang ke Sumatera Utara di Danau Toba. Saya bangga, saya orang Batak. Beliau mau memperbaiki pariwisata di Sumatera Utara. Tapi sayang Pak, keramba-keramba di Danau Toba itu belum dibenerin. Usut punya usut, ternyata izinnya dari pusat. Nah loh, minta tolong, minta tolong. Kenapa bisa mereka memberikan izin ya untuk membuat kerambah-kerambah di Danau Toba itu, sehingga Danau Toba menjadi danau yang tadinya indah jadi kotor dan jorok. Izinnya dari pusat katanya nih. Minta tolong sekali. Apalagi ada Pak Jokowi nih. Kalau Pak Jokowi dengar ini bagaimana? Bagaimana mungkin pariwisata di Indonesia bisa bagus? Danau Toba, danau terbesar di Asia Tenggara, bisa seperti itu. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Jadi kami sangat bermohon sekali untuk Bapak-bapak yang terhormat dari kementerian-kementerian, tolong Pak kerjasamanya supaya kami tahu program Bapak seperti apa. Kami akan lakukan itu di daerah dan sekaligus menyeleksi dan menilai dan memantau ya Pak. Jadi dana Bapak itu tidak akan sia-sia. Memantau langsung ini kira-kira maksimal enggak nih. Jangan coba-coba ada pengurus yang mencuri uang dari kegiatan tersebut. Saya tidak main-main. Mohon maaf untuk membuat ormas masyarakat Indonesia maju. Jujur, dari uang saya pribadi. Bukan dari sumbangan Pak Muldoko atau sumbangan siapa, no. 22 provinsi yang saya bentuk dari uang saya pribadi. Tolong kawan-kawan pengurus, walaupun uang saya tidak seberapa, ya, kita sudah punya izin dari Kemenkumham dan Kesbangpol. Artinya, di saat sudah punya, seperti kita punya SIM, surat izin mengemudi. Ya, janganlah kalian main-main lagi. Kalau kalian masih main-main, mundur aja lah. Kami tidak perlu banyak secara kualitas ke kuantitas, tapi kami mau bukan hanya banyak, tapi berkualitas. Ya, ormas ini adalah ormas independen, non parpol, Walaupun Ketua Dewan Penasihat kita Pak Muldoko punya partai
Demokrat, ya, partai manapun kita tidak mendukung. Kita hanya pro kepada pemerintahan yang ada. Ya. Apakah Bu Dona pengen jadi partai, Bu? No. Tidak sama sekali. Nggak tertarik, Pak, jadi partai. Lebih baik kerja untuk masyarakat. Lebih maksimal. Kalau masyarakatnya sejahtera, apa enggak pemerintahnya bangga? Oh, ini loh rakyatku, mereka sejahtera. Enggak ketemu lagi kamar mandi yang enggak ada pintunya. Terima kasih kawan-kawan. Salam Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju. Maju, maju, maju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sambutan yang luar biasa.